Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Untuk menampilkan barang-barang produk yang ditampilkan dari database, kita lihat programnya. Itu saya masukkan di dalam index.php. Kita cari index.php. Nah, index.php ini adalah mengampilkan barang dari database. Nah, untuk menampilkannya, programnya adalah ini adalah kondisi ketika barang itu akan ditampilkan. Sedangkan yang di atasnya itu, di atas ini adalah kondisi ketika si user menginputkan pencarian data barang. Makanya di sini saya membuat kondisi ketika si user mengklik button cari, maka yang ditampilkan adalah ini. Sedangkan jika dia tidak mengklik button cari, maka yang dia tampilkan adalah ini. Yang dia tampilkan ini ketika dia tidak mengklik button cari, tapi kalau mengklik button cari sesuai dengan tampilan si button cari itu sendiri. Baiklah. Untuk menu login, kita buka menu login. Di sini untuk melakukan input, di situ kan tadi itu ada input username dan password. Nah, ini adalah untuk tampilan HTML-nya, tampilan HTML si menu login ini. Kemudian di sini menginputkan username dan password. Maka username dan password tersebut akan diambil di sini. Ini adalah untuk mengambil username dan password yang diinputkan oleh si konsumen. Kemudian if is at post submit itu ketika si username itu telah mengklik submit, maka dia akan memproses program ini. Nah, di sini adalah query-nya. Kemudian di sini adalah proses pengecekan. Proses pengecekan apakah data tersebut itu bernilai 0 atau tidak. Jadi kalau misalnya dia bernilai 0, maka data tersebut tidak ada sehingga menampilkan pesan error. Sedangkan jika dia lebih dari 0 ataupun 1, maka dia akan masuk ke form beli.php. Beli.php itu dia akan masuk ke si indeks pembelian konsumen. Nah, untuk registrasinya ini, untuk registrasinya adalah, nah di sini adalah form penginputan registrasi. Form penginputan registrasi tersebut, kemudian ketika si user telah menginputkan data ke registrasi, maka dia akan langsung masuk ke tambah registrasi. Tambah registrasi itu menyimpan data langsung ke database. Di sini tambah registrasi. Nah, tambah registrasi di sini adalah menyimpan data ke database. Kita ambil juga seperti yang saya jelaskan tadi, kita ambil username, password, nama, kota alamat, dan ini untuk menginputkan query tambah data. Kemudian di sini ada kondisi jika query tersebut diinputkannya sukses, maka dia masuk ke registrasi PHP. Tapi jika diinputkannya tidak sukses, maka dia akan menampilkan gagal. Kemudian kita akan masuk ke beli PHP. Nah, di beli PHP itu menampilkan data yang sudah kita menampilkan produk-produk yang ingin konsumen beli. Nah, di sini tuh terdapat koneksi di atasnya mengincludekan ke config PHP. Kemudian di sini ada session start. Session start ini
karena loginnya kita menggunakan session, sehingga username-nya tersebut ditaruh di session. Dan untuk mengambil username-nya itu siapa penggunanya, maka dia mengambilnya dengan seperti ini. Kemudian di sini adalah proses untuk menampilkan barang-barang yang ada di database. Menampilkan barang-barang yang di database. Kemudian di sini ada namanya input keranjang. Nah, di sini kan di setiap barang ada button beli, dan ketika si konsumen itu mengklik button beli, maka dia langsung menginputkan ke keranjang PHP. Inputkan ke keranjang PHP itu dengan si ID dari barang itu sendiri. Setelah masuk ke ID barang, setelah kita dapat mengambil ID barang untuk menginputkan keranjang, maka dia akan tampil barang-barang yang sudah dibeli sama si konsumen. Nah, di sini adalah proses untuk menyimpan barang-barang yang sudah dibeli oleh si konsumen. Ini proses menyimpannya. Kemudian di keranjang ini adalah menampilkan barang-barang yang sudah dibeli oleh si konsumen. Nah, kita di sini menggunakan ajak juga untuk agar si konsumen tersebut dapat membeli barang lebih dari satu. Nah, ini adalah proses menampilkan barang-barang dari konsumen yang ia beli. Nah, ini setelah selesai, kemudian kita akan melihat daftar pembelian barang oleh konsumen. Nah, untuk melihat daftar pembelian barang dari konsumen, yang pertama di sini koneksi dulu database, kemudian kita panggil query untuk menampilkan barang berdasarkan si session yang sudah disimpannya, username yang sudah disimpan di dalam session. Berarti dia menampilkan barang hanya si konsumen yang ingin dipilih saja. Nah, di sini adalah untuk proses tampilkan barang-barangnya. Kemudian untuk pembayaran adalah, nah di sini sama seperti halnya tadi, kita harus include-kan ke database. Kemudian di sini adalah untuk konfirmasi pembayarannya. Konfirmasi pembayarannya itu di sini kita membuat menu HTML input datanya. Kemudian untuk menyimpan datanya, dia langsung masuk ke tambah bayar PHP. Tambah bayar PHP ini adalah proses untuk menyimpan datanya, data pembayarannya. Setelah disimpan, maka data tersebut akan dikeluarkan berupa statement bahwa data tersebut sudah ada atau berhasil disimpan. Nah, untuk mengetahui dia sudah ada atau berhasil disimpan, di sini kan kita menggunakan sistem yes 1 atau error 1. Jadi ketika dia mengklik bahwa data tersebut berhasil, maka dia masuk ke yes 1, sehingga di pembayaran pun akan keluar yes dengan data berhasil disimpan. Kemudian masuk ke pengembalian barang. Di program pengembalian barang ini, yang pertama kita harus koneksi database dulu dengan cara include config PHP. Kemudian di sini kita buat form HTML-nya. Form HTML-nya berupa input data dengan button tambah, sama seperti halnya yang tadi sistemnya. Kita masuk ke tambah kali.php tambah kembali.php, dan ini adalah untuk proses penyimpanan data si pengembalian barang tersebut. Sama halnya seperti tadi, ketika dia mengembalikannya tidak error, maka pesannya seperti ini. Jika error, maka
yang akan keluar adalah bahwa data sudah ada atau error. Ini data berhasil disimpan. Kemudian untuk saran sama, kita harus include-kan terlebih dahulu. Kemudian di sini sama, kita inputkan saran, bikin form input saran, kemudian bikin combo box dan bikin labelnya dengan nama deskripsi. Setelah disimpan dengan nama tersebut, lalu kita masuk ke tambah timoni. Tambah timoni adalah proses untuk menyimpan data ke database, dan ini untuk mengambil data yang tadi, data ini. Kemudian yang tambah ini merupakan proses ini. Jadi ketika dia mengklik, maka sessionnya mulai dia langsung include ke database, lalu dia mengambil data, kemudian dia masukkan query ini, dan jika berhasil maka dia akan tampilkan data berhasil disimpan atau data sudah ada. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah menu logout. Logout berarti keluar dari si sistem, otomatis kita menghapus si sessionnya, kemudian langsung ke menu login, terus kemudian ke update, kemudian ke testimoni. Testimoni di sini adalah menampilkan data yang sudah disimpan di dalam database. Data tersebut diinputkan oleh user sebelumnya setelah dia melakukan login terlebih dahulu. Maka ini akan tampil data seperti ini. Kemudian untuk tanya jawab, forum tanya jawab. Untuk forum tanya jawab saya pisahkan foldernya di folder script. Nah, di sini untuk loginnya ini sama seperti halnya tadi prosesnya. Ini adalah untuk menu login. Menu loginnya sama, di atas adalah proses penyimpanan data ke database, yang sedangkan di bawah adalah tampilan HTML-nya. Dan kedua adalah logout. Logout sama, kita mengeset sessionnya sehingga sessionnya tidak ada lagi. Kemudian masuk ke indeks PHP. Kemudian di sini ada script ini terdiri dari chart list, chart user list, database, datetime, getChart, dan postchart. Nah, di postchart ini adalah untuk mengepost chart yang sudah diinputkan oleh si user. Sedangkan getChart itu mengambil chart datanya. Datetime itu waktunya, sedangkan database-nya itu adalah sistem untuk mengkoneksikan ke phpMyAdmin. Chart user list ini menampilkan siapa saja yang sudah koneksi di database, yang sudah dikoneksi di aplikasi itu. Jadi menampilkan siapa-siapa yang melakukan forum tanya jawab. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian ini untuk menampilkan list-listnya. Nah, di sini ada indeks. Indeks ini adalah tampilan user chattingnya. Nah, kemudian untuk kontak person, di sini kontak person adalah kontak, sama seperti halnya tadi kontak, untuk menampilkannya. Nah, ini adalah proses untuk menampilkannya. Dan di sini tidak menggunakan database karena kita ditulis secara langsung di HTML-nya. Baiklah, terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.